Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berdirinya di sini tidak di sana ya? Ya ini kan cuma kultum ya. Paling lama 70 menit ya. Kultum kan kuliah 70 menit kan bisa. Baik hadirin dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang begini setelah kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema kita yang akan disampaikan dan mulai malam ini adalah seputar dampak buruk maksiat. Dampak buruk maksiat. Dan maksiat itu jamaah dari mata Allah, ketidakpatuhan terhadap perintah dan larangan atau larangan, itu namanya maksiat. Jadi tidak patuh terhadap perintah dengan cara apa? Berarti meninggalkannya. Tidak patuh terhadap larangan berarti tidak meninggalkannya. Jadi perintah ditinggalkan, larangan justru dilakukan. Itulah orang yang melakukan maksiat. Contoh perintah yang tidak dilakukan, misalnya disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak mau puasa, disuruh berkata jujur tidak mau jujur misalnya, diperintahkan untuk amanah malah tidak amanah dan seterusnya. Itu artinya dia melakukan maksiat kepada Allah, baik perbuatan maupun ucapan maupun juga amalan hati. Begitu pula tidak meninggalkan larangan, itu juga maksiat. Dilarang berzina malah melakukannya, dilarang melakukan transaksi ribawi malah anteng dan senang misalnya dengan transaksi ribawi tersebut. Dilarang misalnya berdusta, dilarang ghibah, malah itu menjadi kesukaan. Bahkan termasuk di bulan Ramadan juga senang misalnya. Padahal ini termasuk hal yang akan mengurangi atau bahkan bisa jadi membatalkan pahala puasa ya. Karena dilarang kita untuk ghibah, dusta misalnya dan seterusnya. Itu bisa mengurangi pahala puasa kita, bahkan bisa menghancurkannya. Makanya Imam Mujahid rahimahullah beliau mengatakan, khaslatani man hafidhahuma salimalahu shaumu. Ada dua sifat buruk jika ada orang ya, jika orang bisa menjaga dari keduanya maka selamatlah puasanya. Apa itu? Al-ghibatu wal kadhib, yaitu ghibah dan dusta. Nah itu adalah maksiat kepada Allah ketika seorang ya, ghibah, asik menggunjing orang lain, asik membicarakan kejelekan orang lain, siapapun, maka itu adalah maksiat. Dan tentunya di sini tidak akan merinci tentang maksiat-maksiat tersebut, tapi akan dibicarakan adalah dampak buruk dari perbuatan maksiat tersebut. Dan ingat jemaah kepada Allah, perintah terbesar dari Allah apa? Mentauhidkannya. Dan larangan terbesar adalah menyekutukannya, berbuat syirik kepadanya. Nah, ketika orang ya, tidak mentauhidkan Allah, ketika seseorang disuruh melakukan kesyirikan kepada Allah, berarti dia ya, sedang melakukan maksiat terbesar di muka bumi ini. Nah, jamaah dari Allah, di antara dampak buruk maksiat tersebut seperti disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, di antara dampak buruk maksiat adalah terhalangnya ilmu, disulitnya untuk bisa memahami ilmu, berat untuk memahami ilmu karena maksiat. Misalnya baca doa-doa pendek, surat-surat pendek saja berat. Ketika ngaji nggak mudeng-mudeng, apa sih ini yang disampaikan, nggak paham. Itu diantaranya karena apa? Dosa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berada di majelisnya Imam Malik rahimahullah, Imam Malik sangat takjub dan kagum dengan kecerdasan akal Imam Syafi'i, kepandaiannya yang sempurna, sampai beliau mengatakan, aku melihat Allah telah meletakkan cahaya di hatimu, maka jangan kau padamkan dengan maksiat. Masya Allah ya. Jadi karena kepandaiannya itu,
Allah telah meletakkan cahaya di hatinya. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau mengatakan, aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada guruku, yaitu Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Syaqautu waqi'an su'ahibdi. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Kemudian beliau menyuruhku, membimbingku, menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Nah, ketika misalnya kita sulit memahami ilmu, berat luar biasa, maka ingat itu karena dosa, dan tidak sampai ke situ jamaah dengan Allah. Bahkan misalnya ketika kita, ini yang lebih parah tentunya, tadi dia masih rajin belajar, rajin menuntut ilmu, tapi kok susah banget memahami ilmu. Apa yang disampaikan Ustaz tadi misalnya nggak tahu. Bahkan misalnya khutbah gitu kan, kita sering mendengarkan khutbah setiap saat, tapi ketika pulang ke rumah misalnya istri nanya, tadi apa isi khutbahnya? Mbok nggak ngerti, aku tidur misalnya gitu kan, atau aku ngelamun dan seterusnya. Kan bisa jadi seperti itu. Ketika ditanya tadi apa sih yang disampaikan khutbah, nggak ngerti. Ingat itu karena dosa. Nah, lebih parah dari itu adalah kita tidak mau peduli dengan ilmu, cuek dengan ilmu, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Ingat itu karena dosa. Nggak peduli sama sekali. Tapi urusan dunia, masya Allah, dia paham dari A sampai Z, tahu dari alif sampai ya, dia paham urusan dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham tentang urusan yang dohir dari urusan dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Ditanya tentang dunia, berhenti. Semua dia jabarkan dengan detail, tapi urusan agama, urusan akhirat dia nggak peduli dan nggak mau peduli. Nggak pernah misalnya tersentuh ingin ngaji itu nggak ada. Ingat itu karena dosa. Pengajian di depan mata dia nggak mau. Ingat itu karena dosa. Males sama sekali, itu karena dosa. Dan ingat jamaah Allah, ini juga termasuk salah satu apa? Tipu dayanya setan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Talbis Iblis, di antara tipu dayanya iblis, beliau menjelaskan adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Bagaimana manusia itu jauh dari ilmu? Karena kalau sudah jauh dari ilmu akan gampang disesatkan, akan gampang diseret, dibawa kemanapun. Seperti halnya apa? Kerbau gitu kan, dibawa anak kecil pun ya sudah, dia akan manut kemanapun. Nah begitulah kalau orang tidak memiliki ilmu. Jadi itu diantara tipu daya setan untuk menjauhkan hamba-hambanya dari jalan Allah SWT dengan cara apa? Dijauhkan dari ilmu. Dan ingat, ternyata jamaah di mata Allah, ketika kita nggak peduli dengan ilmu, itu karena dosa. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk menyucikan jiwa ini, membersihkan diri ini, maka bertaubat dan perbanyak istighfar. Mungkin barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.